Halo, kali ini kita akan berbicara masalah blok diagram. Di sini saya gambarkan sebuah blok diagram yang sangat sederhana. Ini adalah input signal. Kemudian di sini adalah output signal. Nah, kalau sudah seperti ini, maka transfer functionnya itu otomatis kan ini, ya kan? Jadi TFS gitu ya, atau di sini output ya, out signal dalam order S, dan di sini in signal ya dalam S. Nah, itu sama dengan GS, begini kan? Nah, sekarang apabila ada sebuah summing point ya, seperti apa summing point? Ya seperti, nah begini toh. Kemudian di sini ada plus, ada min atau plus semua juga bisa. Sebab ini andaikan ini plus semua. Nah, ini kemudian ada outnya. Seumpama di sini x1s, di sini x2s. Nah, maka yang di sini adalah x1s ditambah x2s. Kan begini ya. Nah, begitu juga yang negatif sama. Ini begini. Ini x1s, ini x2s, kemudian ini x1s ya, karena x1-nya ini kan positif di sini ya. Kemudian x2-nya di sini negatif, ya kan? Berarti min x2s. Begini ya. Nah, oke. Sekarang kita akan berbicara masalah reduction of multiple system gitu ya. Yang pertama, ini rule pertama. Rule nomor 1 adalah reduction, atau gimana ya? Sebentar. Ini saya tulisnya gini. Reduction, jadi of multiple system. Nah, begini ya. Yang rule pertama itu apabila ada sebuah feedback ya. Feedback reduction gitu ya. Nah, ini feedback kan ada yang positif, ada yang negatif. Kita gambar terlebih dahulu ya. Seumpama saya mempunyai sebuah sistem dengan GS di sini, dan di sini ada negatif feedback begini. Nah, begini. Kemudian ini begini. Ini H S, andaikan ini adalah feedbacknya. Nah, panahnya begini sudah jelas semua gitu, berarti ya. Ini R S, dan di sini C S gitu ya. Nah, kalau ada feedback semacam ini, nah, kita recall materi yang negatif feedback, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi G dibagi 1 plus G, ini GS gini ya. Nah, GS kali HS gitu ya. Nah, kemudian ini CS, di sini RS. Nah, ini bisa disederhanakan semacam ini. Itu. Kemudian yang positif. Nah, di sini adalah RS, di sini CS sama, tapi ini positif. Jadi kok GH, salah ya. GS. Nah, begini 1 min ya kan? GS HS. Dikotai. Nah, ini CS. Di sini RS. Begini. Nah, ini adalah reduction dari sebuah feedback. Ini rule yang
pertama. Sekarang rule yang kedua. Rule yang kedua. Apa itu rule yang kedua? Adalah block series diagram. Contohnya, seumpama di sini ada GS, G1 gitu ya. Kemudian ada G2S. Di sini di seri begini. Kemudian di sini ada RS. Output di sini ada CS begini. Maka ini bisa disederhanakan menjadi G1S kalikan G2S dalam satu kotak. Ini CS RS begini ya. Nah, oke. Coba kita buktikan ya, apakah ini benar-benar benar semacam ini. Saya break page dulu. Sebentar. Kok malah jadi di sini? sorry. Sebentar ya. Oh, ini di terakhir ternyata ya. Sudah di ini terakhir. Di di page yang terakhir. Jadi saya harus break page terlebih dahulu. Ini saya break page ya. Mohon bersabar. Ini sedang menunggu break page. Nah, di sini kita buktikan apakah ini benar perkalian semacam ini. Seumpama begini, bukti ya. Andaikan ini G1S, G2S, dan di sini adalah RS. Di sini apa? XS umpama ya. Nah, CS begini ya. Nah, ini kita breakdown menjadi rumus yang ini dulu. Nah, yang ini dulu. Nah, ini kan transfer functionnya itu XS dibagi RS ya kan. Output dibagi input gitu ya. Ini sama dengan G1S. Kemudian yang sebelah kanannya, nah ini adalah CS dibagi XS sama dengan G2S. Begini toh. Nah, sekarang apabila kedua G ini kita kalikan, maka menjadi G1S ya dikali G2S. Oh, maaf. Nah, begini. Ya kan? Nah, itu sama dengan XS G1-nya ini ya per RS dikalikan CS per XS. Gini toh? Nah, sekarang bisa dicorek satu-satu. Maka menjadi CS dibagi RS, ya kan? Nah, CS dibagi RS itu sama dengan ini ya, sama dengan ini. Nah, ini kan CS dibagi RS sama dengan apa? Ya, transfer fungsinya ini toh. Maka G1S kalikan G2S. Nah, sama. Tuh ya. Jadi kalau di seri itu ya dikalikan ya. Kalau resistor kan di seri itu kan ditambah. Gitu ya. Nah, ini diingat-ingat ya. Yang berikutnya yaitu rule yang ketiga. Parallel block ya. Parallel block. Nah, di sini seumpama ada RS, kemudian ada G1, S-nya tidak usah saya tulis ya, karena memperlama. Kemudian di sini ada summing point. Nah, di sini plus semua. Seumpama begitu, kemudian di sini output, di sini CS gitu ya. Nah, ini kalau paralel semacam ini
baru ini dijumlahkan gitu ya. Jadi ini G1 ditambah G2, ini RS, di sini CS, begini. Oke. Nah, jadi CS di sini sama dengan RS ya kalikan G1 ya kan? Ini ya kan? RS kalikan G1. Kemudian dijumlahkan dengan RS. Oh sorry, tadi S-nya tidak usah ditulis gitu ya. Masa ini R-nya RS, G-nya nggak ada S-nya ya, itu kan aneh ya. Nah ini G-nya tidak usah ditulis. Kemudian di sini R dikalikan G2, gini ya. Nah maka di sini menjadi R kalikan G1 ditambah G2. Nah, oke. Nah, ini C-nya, ya, ini S-nya saya hapus semua gitu. Nah, sehingga apabila R-nya itu saya pindah ke sini, maka C per R itu sama dengan G1 plus G2. Begitu, ya. Nah, yang berikutnya, rule yang keempat, ya. Nah, di sini adalah shifting of take of point before ya block. Maksudnya apa? Apabila di sini ada R ya, kemudian di sini ada gain, nah, kemudian ada panah keluar gini, kemudian di sini ada C ya. Nah, oh maaf kebalik kebalik. Nah, ini ada panah keluar. Nah, begini. Nah, panah yang atas itu apa? Outputnya coba. C sama dengan ya ini toh, dikalikan aja ini toh. Maka R kalikan G, ya kan? Yang bawah gimana? Sama. C di sini R kali G. Nah, gini saja. Oke. Nah, maksudnya shifting before block ini apa? Nah, ini kan dia ada take off point ya, ada take off point yang setelah block kemudian digeser ke kiri ya, before block. Gitu. Jadi menjadi ini begini. Ini begini. Kemudian ini gain. Nah, ini begini, ini C sama dengan RG itu tadi, ini R. Nah, ini kanan gini. Oke. Nah, karena kita shift ke kiri dan outputnya harus sama dengan sebelumnya, apa yang harus kita lakukan? Tambahi gain, ya kan? Sehingga di sini menjadi R kali G, ya enggak? Jadi kuncinya adalah apapun yang kita lakukan, entah kita shifting, entah kita kurangi, entah kita kalikan, outputnya harus sama ya. Nah, ini sudah sama outputnya. Oke. Gitu. Kuncinya di rule itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya rule yang kelima ya. Rule yang kelima. Itu adalah shifting of take off point after block. Nah, itu ya. Jadi tadinya ini kebalikannya yang atas ya. Nah, ini ada gain, ada R, ada C di sini. C-nya jelas R kali G. Nah, di sini R toh outputnya. Ini kita pindah ke sini sehingga menjadi ini gain. Oh sorry, kok malah bulat. Nah, ini begini ya. Oke, di sini R, di sini C sama dengan R kali G. Tadinya outputnya R ya. Tadinya outputnya R. Gitu. Nah, sekarang kita
kita geser ke kanan dan luarannya harus tetap R. Ini sudah kita geser ke kanan, tapi ini luarannya apa? Kalau kayak gini kan berarti R kali G toh. Tapi kita maunya tetap luarannya seperti yang sebelah kiri, maka ini kita kalikan 1 per G. Nah, gini. Maka ini G-nya menjadi hilang, ya toh. Jadi seperti ini. Yang di sini ya, yang di sini itu adalah RG. Kemudian kita kalikan 1 per RG, berarti kan RG kalikan 1 per G. Corek-corek 1 ya sama dengan R. Dah sama toh? Wis. Maaf. Dut. Nah, oke. Gini nggih. Oh, maaf terlalu besar. Tadi ketundul jadi ini terpencet. Tertundul. Nah, ini nggih. Jadi sama toh antara yang kanan dan yang kiri sama. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah rule nomor 6 ya sekarang. Apa itu? Nah, adalah shifting of takeoff point sebelum header. Nah, tadi block, sekarang header ya. Ini G aja gitu ya. Gitu. Begini. Kemudian di sini ada R2, R1. Nah. Oke. Di sini C ya. Tentunya C itu apa? Nah, di sini dulu kita kita jabarkan. Berarti R1 plus R2. C sama dengan di sini R1 plus R2 kalikan G, ya kan? Nah, di sini apa? R1 plus R2. Itu nggih. Kemudian kita geser sebelum header. Bagaimana? Ya kita geser aja. Sebelum kan di sini. Nah, itu ya. Dan ini keluar toh panahnya sama. R di sini plus ya. Di sini plus. Nah, ini ada masuk R2. Kemudian ini ada G. Gin. C. Nah, itu nggih. Nah, sekarang kalau seperti ini C-nya sama ya. Ini C-nya sama. Gini. Kemudian ini outputnya yang ini itu harus sama. Output yang sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan. Nah, terus bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Nah, ya kita sambungkan dengan header. Sambungan dengan header maksudnya gimana? Ini saya hapus dulu. Di sini ada header. Ini plus, ini plus. Nah, setik ke kiri, ke kanan ya. Baru ini output. Nah, begini, maka jadilah R1 plus R2. Oke? Nah, yang berikutnya ya, rule yang ke berapa ini? Ke-7 ya. Rule yang ke-7. Gitu ya. Apa itu? Shifting of take off point after header. Ya, tadi before ya. Nah, sekarang kita balik. Seumpama ada R, kemudian di sini ada apa namanya? Ada luaran, tentunya R plus plus. Di sini ada R2, ini R1, maka R1, kemudian ada gain. Ya, di sini tentunya R1 plus R2. Nah, di sini C ya, C sama dengan R1 plus R2 kalikan gain. Nah, ini after header. Nah, berarti
kita rubah semacam ini. Maaf, terlalu besar ya. Nah, ini kemudian di sini ada plus, di sini ada R1, R2. Nah, after adder gini baru ada G. C sama dengan ini. Nah, gitu aja. Nah, panah yang ke kanan ini dari yang kiri ini harus sama dengan yang kanan ya, panah keluarnya ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini padahal kan R1 plus R2. Harusnya di sini R1 plus R2 toh. Nah, agar R1 maka kita kita beri adder tapi yang negatif. Nah, adder negatif itu gimana gitu ya. Nah, beginilah pokoknya begini. Ini saya pindah ke R2 nya di sini. Ini begini. Ini main. Ini plus. Maka di sini menjadi R1 plus R2 min R2. Nah, sudah toh, sama dengan apa? Ya R1. Itu toh? Dah, sama. Rule yang berikutnya. Ini adalah rule yang keberapa ya? Bentar. Ini adalah rule yang ke-8. Gini. Apa itu? Rearrange of adder ya. Rearrange of adder. Sebentar. Nah, gini, rearrange of adder apabila ada semacam ini ya. Di sini apa? R1 plus R2. R3. Ini. Di sini berarti apa? R1 plus R2 plus R3, ya kan? Terus di sini C-nya apa? Ya berarti R1 plus R2 plus R3 kalikan G. Kan gitu toh? Nah, kita rearrange of adder. Apabila ini kita tukar, ya tukar, maka akan menjadi sini sama-sama plus, ini R1. Nah, ini jadi yang di sini R3 ya kan? Kan ditukar toh? R2. R1 plus R3 yang di sini. Maka di sini R1 plus R2 plus R3 sama ya. Nah, gitu ya. Maka C sama dengan ini ya. Jadi rearrange adder atau pertukaran adder itu sama ya hasilnya. Gitu nggih. Duh, kok nge-lag. Nah, yang berikutnya rule yang ke-9. Itu apa itu? Shifting adder before the block. R1. Di sini semua ada R2 ya. C. Nah, di sini ini apa? Berarti R1 kali G kan? Nah, terus di sini apa? Nah, C sama dengan R1 kalikan G ditambah R2 ya. Karena ini addernya positif kan? R2. Ya bener-bener R2. Saya malah tadi mikirnya R3. Nah, kemudian ini kan shift before the block gitu ya. Maka kalau kita shift ini ke kiri before the block, berarti akan menjadi R1 ini block plus plus R2. Nah, ini apa? R1 R2 dijumlahkan. Kemudian ada G. Gitu ya. Kemudian maka menjadi C sama dengan R1 plus R2 kalikan G.
G. Ini gimana? Ya, tidak sama, ya kan? Tidak sama. Terus gimana agar sama? Gitu kan? Nah, agar sama, maka di R2-nya ini, ya, di R2-nya ini saya akan tambahi blok lagi sepergi. Nah, gitu. Nah, di sini jadi R2. Maka di sini menjadi R2 per G. Ya kan? Maka di sini berubah menjadi R1 plus R2 per G. Maka di sini C-nya berubah menjadi R1 plus R2 per G kalikan G, sama dengan R1G ditambah R2. Ya kan? Nah, ini baru sama, ya. Ini baru sama. Gitu. Oke. Nah, ini yang ini yang 9. Nah, kurang 2 lagi nih. Ini rule yang ke-10, gitu ya. Shifting either after a block. Gitu, oke. Kemudian nah, di sini sebentar. Nah, mulai lagi. Ada G di sini, R1, R2. Di sini maka R1 plus R2. Maka di sini menjadi R1 plus R2 kalikan G sama dengan C. Ini saya balik ya. Nah, gini. Kemudian ini kan after block, berarti ini kita shifting ke kanan. Itu maka menjadi ada G, ada R, ya, R1, kemudian plus ini R2. Nah, begini toh. Berarti di sini menjadi R1 kali G, kemudian di sini C-nya itu menjadi R1 kali G ditambah R2. Loh, maka ini tidak sama dengan ini, ya kan? Loh, bagaimana agar sama? Nah, kita buatkan G, ya. Buatkan G di mana? Di sini. G. Nah, gitu. R2. Maka akan menjadi, ya. Maka akan menjadi di sini G kali R2. Kemudian di sini C-nya sama dengan R1G ditambah, ya, R2G. Maka sama dengan, ya, G kalikan R1 plus R2. Nah, baru ini sama loh. Nah, ini sama. Itu, ya. Oke, yang terakhir. Rule nomor 11. Nah, rule yang ke-11 itu adalah shifting input, ya. Shifting 3 input adders, ya, ini inputnya, S-nya dihilangi, into 2 input adder. Nah, gini R1, ya. Di sini R2. Kemudian di sini R3, ini plus semua. Ini, maka di sini menjadi R1 plus R2 plus R3. Sehingga ini dari 3 input menjadi 2 input. Nah, karena kalau 3 input kayak gini nanti disederhanakan akan tidak bisa, ya. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan kita shift dulu menjadi 2. Nah, 2 input adder. Oh, kurang gede, ya. Plus. Yalah, malah seperti kali. Ini, ya. Tarik ini. Yang ini itu R2, R1.
kemudian yang di sini R3. Di sini R1 plus R2. Gitu ya. Nah, di sini menjadi R1 plus R2 plus R3. Nah, gini. Baik, cukup sekian untuk pembahasan mengenai reduction of multiple system pada blok diagram kali ini. Semoga bermanfaat.